Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semuanya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Fahri Muslim. Eh, Kembali lagi pada channel matematika kita. Dengan matematika, kita menuntaskan semua persoalan. Oke, pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas terkait materi matematika berikutnya, yaitu tentang materi jarak titik ke titik, titik ke garis, ataupun titik ke bidang. Nah, sebelum kita mulai terkait pembelajarannya, di sini Bapak sudah menyediakan sebuah PPT interaktif yang bisa Anda download nanti di deskripsi di bawah ini ya. Nah, yang pertama, Anda terlebih dahulu bisa menuliskan namanya. Kenapa tuliskan nama Bapak sendiri ya? Muhammad Fahri Muslim. Kelasnya berarti kelas 10. Oke, setelah kita menulis identitas kita, maka tinggal kita klik tombol play. Nah, setelah tombol play, ini ada beberapa uh, menu yang bisa kita ketik. Maaf, yang bisa kita klik. Yang pertama di sini kita coba klik tombol petunjuk. Tombol petunjuk ini sesuai dengan namanya, berarti di sini nanti akan berisi petunjuk semua tools yang disediakan di dalam PPT ini. Seperti di sini ada tombol home untuk kita kembali lagi ke menu utama, lalu ada tombol panah ke kanan yang berarti artinya ke halaman berikutnya, lalu ada tombol panah ke kiri yang berarti itu adalah untuk ke halaman sebelumnya, lalu ada tombol silang yang berarti ini adalah untuk exit atau keluar dari laman. Oke, kalau sudah memahami, maka kita coba klik tombol home kembali. Maka ketika kita klik tombol home tersebut, maka kita akan kembali lagi ke halaman menu. Maka setelah kita klik petunjuk, kita lanjut ke yang berikutnya, itu ada KD, indikator, dan juga tujuan. KD, indikator, dan tujuan pembelajaran ini berisi nanti terkait apa saja yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini. Kita lihat pada bagian KD, kita mengambil di sini KD 3.1, yang mana di sini terkait mendeskripsikan jarak dalam ruang, baik itu antar titik, titik ke garis, ataupun titik ke bidang. Lalu 4.1-nya, dengan harapan nanti kita dapat menentukan jarak dalam ruang, baik itu antar titik, titik ke garis, maupun titik ke bidang. Nah, indikator ini adalah penjabaran dari KD tadi. Di sini dari dua KD yang kita miliki, maka bisa dijabarkan menjadi 6 indikator yang nantinya akan kita capai di pembelajaran. Yang mana indikatornya bisa kita jabarkan menjadi nanti Anda dia bisa mendeskripsikan terkait jarak titik ke titik, mendeskripsikan jarak titik ke garis, dan mendeskripsikan jarak titik ke bidang. Serta nanti juga akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan tiga materi kita tersebut. Berikutnya, untuk bagian tujuan pembelajaran, yang merupakan penjabaran dari indikator tadi, maka dari 6 indikator tadi bisa kita jabarkan menjadi 9 bagian tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang mana bisa Anda baca pada slide berikutnya. Oke, kita lanjut. Setelah kita memahami terkait KD, indikator, dan tujuan pembelajaran, maka kita akan masuk ke dalam inti dari materi kita hari ini. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa dari KD tadi kita ada 3 materi pada hari ini. Yaitu ada jarak titik ke titik, ada jarak titik ke garis, dan ada jarak titik ke bidang. Maka akan kita mulai terlebih dahulu dengan jarak titik ke titik. Sebelum kita masuk ke dalam materi, di sini Bapak sudah menyediakan sebuah peta konsep yang mana dari 3 materi tadi nanti kita akan menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan 3 materi tersebut. Yang mana materi ini akan sangat terbantu dengan pemahaman kita terkait teori matematika. Nah, Anda semua masih ingat atau tidak nih dengan teorema Pythagoras yang sudah kita pelajari sebelumnya di tingkatan SMP. Ayo coba ingat-ingat kembali ya, karena ini merupakan materi prasyarat yang sangat penting untuk kita bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, kalau sudah diingat kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan sebuah permasalahan. Ada seekor kancil. Hai teman-teman, hari ini kancil ingin mengunjungi temannya sebuah. Untuk sampai di rumah buaya, kancil bisa melalui beberapa rute. Bisakah kamu membantu kancil untuk menentukan rute yang paling cepat?
agar bisa sampai ke rumah buaya, ayo kita bantu kancil ya, biar bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, di sini ada perintah untuk klik tombol ini jika kalian ingin membantu si kancil. Oke, kita coba klik. Nah, di sini ada sebuah peta yang menggambarkan terkait posisi kancil sekarang dan ada beberapa pilihan jalur yang bisa dilakukan oleh kancil untuk menuju ke rumah buaya. Nah, pertanyaannya sekarang dari dua rute yang ada rute dengan panah merah dan ada rute dengan panah kuning. Rute manakah yang paling tepat ditempuh oleh kancil agar dapat cepat sampai di rumah buaya? Ayo coba difikirkan, kira-kira mana ya jawabannya yang paling benar? Apakah panah merah biar lebih cepat atau panah kuning yang jauh lebih cepat? Nah, betul sekali. Tentunya kita akan memilih jalur kuning. Kenapa? Karena kalau kita memilih jalur kuning, kita akan langsung sampai ke tempat buaya tanpa harus berputar-putar terlebih dahulu. Kita coba lihat slide selanjutnya. Nah, setelah kamu membantu kancil untuk memilih rute cepat menuju rumah saya, menurut Ananda, apakah kaitan materi yang kita pelajari sekarang, yaitu terkait jarak titik ke titik, dengan permasalahan tersebut? Ayo, coba pikirkan, kira-kira apa ya kaitannya? Nah, tanpa harus berlama-lama, kita coba langsung simpulkan. Jika kita lihat rute terpendek yang dilalui kancil, sehingga cepat sampai di rumah buaya, maka bisa dikatakan bahwa panjang rute tersebut adalah jarak antara rumah kancil dan rumah buaya. Nah, tadi kalaulah kita misalkan posisi kancil sekarang itu dengan titik A, dan kita misalkan posisi buaya itu dengan titik B, maka bisa kita simpulkan bahwa perjalanan kancil dari rumahnya menuju ke tempat buaya itu adalah jarak antara titik A dan titik B. Yang mana pada konsep garis itu bisa kita sebut sebagai ruas garis AB. Nah, itu ya, jarak titik A ke titik B itulah panjang perjalanan yang dilalui oleh kancil menuju rumah buaya. Sehingga itulah yang disebut dengan jarak dari titik A ke titik B. Sesuai dengan judul kita tadi, sekarang kita sedang membahas terkait jarak titik ke titik. Itulah hubungan antara ilustrasi tadi dengan materi kita hari. Oke, sekarang Bapak akan coba menguji pemahaman Ananda. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan sebuah gambar kubus ya. Tunjukkanlah jarak titik F kecil. Nah, di sini Bapak sudah menyediakan beberapa pilihan. Ada yang warna hijau tua, ada yang berwarna orange, dan ada yang berwarna hijau muda. Kira-kira yang mana pilihannya? Apakah yang warna hijau muda? Kita coba klik ya. Ya, salah. Berarti bukan yang itu. Kita coba klik yang orange. Oh, betul. Oke, selamat. Kenapa jawabannya yang orange? Karena yang diminta itu adalah jarak antara titik F ke C. Maka artinya kita harus menghubungkan sebuah garis dari F ke C. Makanya yang jawaban yang benar itu adalah garis orange. Oke, kita lanjut. Ini sebenarnya bisa di apa ya? Kita coba ketik. Untuk lebih paham, jawablah soal berikut. Tentukan jarak titik F ke titik D jika panjang sisi kubus adalah 2 akar 3 cm. Nah, di sini coba Anda cari ya. Maka jarak titik F ke D, maka ini yang dijadikan pertanyaan. Nah, di sini kita akan coba jawab. Misalnya Anda jawab 6 cm. Nah, kita akan coba cek apakah jawaban Anda betul atau salah. Kita lihat di pembahasannya. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, materi kita hari ini itu akan sangat terkait dengan teorema Pythagoras. Karena untuk mencari sisi-sisi tersebut, kita akan mengaitkannya dengan segitiga sikus. Misalnya contoh yang ini. Contoh yang ini pertanyaannya tadi adalah jarak titik F ke D. Maka untuk membantu kita bisa mencari titik F ke D, maka harus kita buat sebuah segitiga siku-siku yang mana sudah Bapak gambarkan di sini itu segitiga siku-siku BD. BF itu sudah kita ketahui panjang sisinya yang merupakan sisi kubus yaitu sebesar sepanjang 2 akar 3. Nah, lalu BD yang perlu kita cari dengan juga menggunakan Pythagoras, yang mana di sini kita akan mencoba memakai segitiga BDC.
dengan BC 2 akar 3, CD 2 akar 3, maka BD dengan menggunakan konsep Pitagoras bisa kita dapatkan sepanjang 2 akar 6 cm. Karena BD sudah dapat, BF juga sudah dapat, maka bisa kita cari FD dengan konsep Pitagoras seperti yang ada di bawah ini. Nah, kita dapatkan bahwa panjang FD itu adalah 6 cm. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Jika titik F berada di tengah-tengah rusuk AB dan titik Q berada di tengah-tengah rusuk FG, hitunglah jarak titik P dan Q. Nah, di sini sudah Bapak gambarkan ya, mana yang dimaksud oleh gambar tersebut. Di sini Bapak mencoba menjawab dengan 4,89 cm. Kita coba lihat pembahasannya. Dari gambar segitiga siku-siku yang sudah Bapak buatkan tadi, maka terbentuklah sebuah segitiga siku-siku PQR. Nah, yang pertama kita harus mencoba mencari panjang PR terlebih dahulu dengan segitiga siku-siku yang lainnya. Yang bisa Anda lihat di sini, kita cari PR terlebih dahulu. PB ini adalah setengah dari AB, BR ini juga setengah dari BC, maka bisa kita cari panjangnya PR. Dengan menggunakan konsep Pitagoras, kita dapatkan PR itu adalah 2 akar 2 cm. Nah, baru kita lanjut ke segitiga PQR tadi. Dengan sama menggunakan konsep Pitagoras, maka kita dapatkan PQ itu sepanjang 2 akar 6 cm. Yang mana kalau kita konversikan nilainya ke bilangan desimal, itu sekitar 4,8 cm. Nah, bagaimana nih? Apakah Anda semuanya sudah paham kira-kira terkait materi kita pada kesempatan kali ini? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Kita ambil bagian materi kembali, lalu kita ambil jarak titik ke garis. Nah, Bapak sudah menyaksikan ilustrasi berikutnya. Hai ular, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Kata kancil. Hai kancil, aku ingin mencari makanan, tetapi sudah lama aku berlindung namun tidak mendapatkan apapun. Kamu bisa membantu? Hahaha, kamu bertanya kepada orang yang tepat, kata kancil. Kamu hanya perlu berjalan lurus saja dan kamu akan menemukan sungai. Teman-teman, bisakah kalian membantuku menentukan jarak terpendek menuju sungai? Karena ular ini kabarnya sudah sangat lapar. Oke, kita akan coba membantu ular. Nah, di sini pada peta, nah ular akan menuju ke sungai. Kira-kira mana sih jalan terpendek yang bisa dilalui oleh ular tersebut agar bisa cepat sampai ke sungai? Kita coba lihat tanda panahnya ini. Jika kita lihat rute terpendek yang dilalui oleh ular sehingga bisa cepat sampai di sungai, maka bisa dikatakan bahwa panjang rute tersebut adalah jarak antara ular dengan sungai. Betul ya? Jarak antar ular dengan sungai. Jikalau kita misalkan posisi awal ular adalah titik A dan sungai adalah garis BC, maka jarak antara titik A dan garis BC itu adalah panjang ruas garis AA aksen. Ini ya, panjang terpendek dari ular ke sungai itu adalah AA. Dari ilustrasi tersebut, apa yang dapat Anda simpulkan mengenai jarak titik garis? Ayo coba kita perhatikan. Syarat agar garis yang menghubungkan titik A dengan garis, mohon maaf, syarat agar garis yang menghubungkan titik dengan garis merupakan garis terpendek, yaitu garis tersebut harus tegak lurus dengan garis yang akan kita tentukan jarak dengan titik. Panjang garis AA aksen merupakan jarak antar titik A dengan garis G. Dalam menentukan panjang garis tersebut, biasanya kita kembali menggunakan Pitagoras. Kenapa? Karena di sini ada kata kunci tegak lurus. Kalau dia tegak lurus, maka sudah pasti dia membentuk sudut siku-siku, sehingga bisa kita arahkan dia kepada segitiga siku-siku. Kita coba lihat contoh soalnya. Perhatikan kubus di bawah ini. Tunjukkanlah garis manakah yang merupakan jarak antara titik H ke garis A. Nah, jarak
H ke AG. Ini AG. Nah, kalau kita perhatikan yang hijau, maka ini bukan jarak yang tepat. Kenapa? Karena H dengan AG tidak tegak lurus. Manakah dia yang tegak lurus? Yaitu yang garis berwarna kuning. Nah, bisa dibuktikan dengan tanda jempol bahwa kita benar. Kita coba berikutnya. Untuk lebih paham, jawablah soal berikut. Di sini ada segi 6 beraturan. T, A, B, C, D, E. Dengan panjang rusuk AB itulah 10 cm. Dan AT itu adalah 13 cm. Tentukanlah jarak titik B dan rusuk TE. Ini B, ini TE. Ya. Maka ini pertanyaannya. Maka untuk membentuk dia tegak lurus, kalau kita langsung ambil BE, bukan jawaban yang benar. Karena BE tidak membentuk tegak lurus dengan TE. Maka di sini harus kita ambilkan dengan titik bantu P, maka BP ini kita anggap sebagai garis yang tegak lurus. Maka bagaimana cara menyelesaikannya? Kita coba lihat pembahasan. Nah, tadi TE diketahui 13 cm, TB juga 13 cm, maka BE itu adalah BO ditambah OE itu adalah 20 cm. Pada segitiga TEB, jika alasnya TE, maka tingginya adalah jarak titik B ke TE, yaitu BP. Jika alasnya BE, maka tingginya adalah B. TO bisa kita cari dengan menggunakan konsep Pitagoras, maka didapatkan TO itu adalah akar dari 69. Dengan perbandingan luas segitiga, maka diperoleh panjang BP itu adalah setengah BE dikali TO itu sama dengan setengah TE dikali BP. Maka setengahnya bisa kita coret, kita dapatkan BP itu adalah BE dikali TO per T. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi BP sama dengan 12,78 cm. Itu adalah salah satu contoh soal terkait jarak antara titik ke garis. Kita coba ke materi yang terakhir. Itu terkait jarak titik ke bidang. Hai buaya, apakah aku mengganggu tidur siangmu? Katakan Cil. Lalu apa ya kira-kira jawaban buaya? Ah, tidak masalah. Kenapa kau datang kemari? Ada yang bisa aku bantu? Aku ingin membuat tiang penyangga untuk atap rumahku. Apa kau bisa membantuku? Katakan Cil. Oh begitu, agar panjang kayu yang digunakan seminimal mungkin, maka kayu tersebut harus tegak lurus dengan bidangnya. Baiklah kalau begitu, aku akan coba. Terima kasih buaya. Oke, kita coba lihat rumah kancil tersebut. Nah, di sini ada sebuah gambar atap rumah. Jika digambarkan, maka tiang penyangga, ini ya, tiang penyangga ini, ini dinding, dan atap akan membentuk segitiga siku-siku di B. Ini ya. Panjang ruas BC adalah jarak dari titik C dan garis AB. Oke, agar biar tidak bingung, kita coba lihat contoh soalnya ya. Jarak titik ke bidang merupakan panjang garis terpendek yang menghubungkan titik dengan bidang tersebut. Syarat garis tersebut merupakan garis terpendek, kembali bahwa garis tersebut harus tegak lurus dengan bidang. Bisa kita lihat pada gambar ya, titik P itu harus tegak lurus pada bidang ini, bidang alfa. Sehingga yang merupakan jarak dari titik P ke bidang alfa itulah ruas garis P. Oke, kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar kubus di bawah ini. Tunjukkanlah ruas garis yang merupakan jarak titik A ke bidang BDH. Nah, kalau kita lihat di sini A ke BDHF, kalaulah kita mengambil A yang hijau, itu bukanlah ruas garis yang tepat. Kenapa? Karena dia tidak membentuk tegak lurus. Maka jawaban yang tepat itu adalah yang biru. Karena AO dia membentuk sebuah garis yang tegak lurus dengan bidang yang dimaksud. Kita lanjut. Untuk menambah pemahamanmu, kerjakanlah soal berikut ini. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 6 cm. Titik A, F, G, dan D dihubungkan sehingga terbentuk bidang A, F, G, D.
seperti gambar di atas atau di samping. Berapakah jarak titik B ke bidang AFGD? Berarti dari B ke C. Oke, yang biru ya. Kita coba lihat pembahasan. AF adalah diagonal bidang yang mana panjangnya adalah 6 akar 2. AT merupakan setengah dari diagonal bidang, itu 3 akar 2. Karena BT tegak lurus dengan bidang AFGD, maka segitiga ATB adalah segitiga siku-siku di T. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita peroleh perhitungan sebagai berikut. Maka kita dapatkan TB sama dengan akar 18, yang mana artinya TB itu adalah 3 akar 2. Maka diperoleh jarak titik B ke bidang AFGD itu adalah 3 akar 2 cm. Nah, latihan soal. Ini ada petunjuknya ya. Di sini ada 3 soal objektif, maka pilihlah satu-satu jawaban setelah menjawab terserah jawaban yang telah dicari dengan pembahasan yang telah diberikan. Kita lihat di sini ada beberapa contoh soal ya. Kita lihat soal yang pertama. Nah, balok PQRS TUPW mempunyai panjang rusuk PQ 8 dan QR 6 serta RP-nya 5. Maka jarak titik T ke R adalah, ayo coba dikerjakan dulu. Bapak akan kasih waktu sekitar 5 menit ya. Nah, kira-kira apa ya jawabannya? Kita coba cek jawabannya. Yang C. Salah. Kita coba yang A. Wah. Nah, kenapa jawabannya A? Bisa kita lihat di pembahasan ini. Bisa Anda perhatikan semuanya. Sehingga bisa kita dapatkan bahwa panjang titik T ke R jaraknya itu adalah 5 akar 5 cm. Ini ya, titik T ke R. Ini dia. Kita lihat soal yang kedua. Ayo coba dikerjakan. Diketahui titik T, A, B, C, D, 5 segi 4 peraturan yang memiliki panjang rusuk alas 12 cm, panjang rusuk tegak 12 akar 2 cm. Jarak titik A ke TC adalah, ayo silakan dipilih mau jawaban yang mana. Kita coba ambil yang D misalnya ya. Langsung benar jawaban yang D. Kita coba lihat kenapa D itu. Nah, kira-kira seperti inilah terkait ilustrasi dari pembahasan soal yang dimaksud. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Kita coba itu terkait materi dan latihan ya. Untuk nomor 3 bisa Anda coba sendiri nantinya. Kita coba bagian kuis. Di sini juga bisa Anda tulis nama Anda di sini ya. Muhammad Fahri Muslim. Nomor absennya misalnya nomor 23. Petunjuknya juga sudah ada di sini disediakan. Maka di sini Ananda bisa langsung melihat skor Ananda langsung setelah mengerjakan soal ini. Ini hanya soal contoh ya. Nanti yang ada pada PPT yang Bapak berikan itu nanti soalnya akan berbeda. Jadi jangan berpatokan dengan soal yang ada di sini. Kita coba klik mulai. Nah, setelah nanti soalnya keluar, Anda tinggal memilih mana jawaban yang kira-kira Anda anggap benar. Di sini Bapak misalnya satunya B, lalu ini misalnya C, lalu ini misalnya A, ini juga A. Nah, lalu ini kita coba juga A. Nah, ketuntasannya di sini Bapak tetapkan 80 ya, biar semuanya tidak terkecoh. Kita coba lihat skornya. Dengan mengklik skor, maka di sini Anda dapatkan skornya cuma 40. Maka mohon maaf, Ananda itu belum. Bisa diulang kembali nanti dengan pemahaman yang jauh lebih baik. Oke, jangan patah semangat semuanya. Kita kembali ke tombol home, sehingga yang terakhir tinggal profile. Dimana ini berisi biodata Bapak semuanya. Mohon doanya biar Bapak bisa menyelesaikan studi S2 ini di Universitas Negeri Padang dan kita bisa kembali bertemu di lain waktu dan dengan materi yang juga berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Semoga kita semuanya sukses dan semangat untuk kita semuanya. Kembali lagi nanti bersama Bapak
di channel Matematika. Bersama Matematika, kita selesaikan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.